nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Iya, luar biasa. Ya, saya pribadi bersama dengan Pak Ahe juga Ibu Teresia juga mengucap syukur, penuh sukacita boleh hadir mengawali tahun 2023 boleh pelayanan di tempat ini dan bertemu dengan saudara. Dan hari ini juga ada ulang tahun ya. Ulang tahun ke berapa? 7 ya? Ke-7 ya. Angka 7 angka yang istimewa. Ya, bertemu dengan gembala saudara ya. Kemarin saya ada lihat sebagian besar dari sini ada berangkat ke Israel, betul ya? Ya. Semua atau sebagian besar berangkat ke Israel? Sebagian. Nah, itu luar biasa ke Israel. Dan tim datang hari apa? Hari Kamis atau hari Jumat? Hari Rabu ya? Datang dari Israel? Hari Kamis. Hari Rabu atau hari Kamis? Nah, hari Rabu ya, luar biasa. Meskipun sudah lelah, berapa jam perjalanan itu? Ya, berapa jam perjalanan? Di pesawat berapa jam perjalanan itu? 8 jam. Terus dari Jakarta ke sini, Abu Dhabi ke sana 3 jam. Tapi saudara masih bersemangat, tidak ada kata capek dulu, nggak ada, untuk menari tetap untuk Tuhan. Amin. Ya, luar biasa itu. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan masuk di tahun 2023, kalau saudara perhatikan, ya, tahun 2023 bahkan juga Pak Presiden Jokowi memberi satu arahan, bukan tahun yang mudah, bahkan dikatakan tahun ada seperti kesuraman di situ. Tetapi bagaimana sikap kita, anak-anak Tuhan menghadapi tahun di 2023? Bukan tahun yang mudah. Mungkin kalau saat ini Indonesia masih bisa bertahan, itu mungkin karena sumber daya, juga ada orang-orang yang berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tetapi beberapa negara Eropa itu sudah mulai mengalami satu kebangkrutan di situ. Tapi satu hal, ketika ada anak-anak Tuhan yang berdiri untuk bangsa ini, kondisi apapun, kesukaran apapun, kita masih tetap bisa survive. Kenapa? Karena masih ada Tuhan. Bukan berarti, ya Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tanpa masalah. Banyak masalah. Apakah perang di Ukraina selesai? Belum tentu. Karena itu memang sudah suratan zaman seperti itu. Memang ada yang hobi perang itu, negara itu juga. Entah bagaimana. Tapi satu hal, anak-anak Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan ini juga, mari kita belajar. Tuhan juga sudah kasih satu gambaran. Kita belajar bersama-sama. Mari kita buka di Injil Matius 14. Ya, meskipun di dalam tahun 2022 saudara dan saya mengalami banyak penyertaan Tuhan, mengalami banyak mujizat, bukan berarti itu juga kita lepas dari masalah. Ada masalah, tetapi di tahun 2022 ada Tuhan. Nah, bagaimana kita masuk di tahun 2023 ini? Memang bukan tahun yang mudah, tetapi satu hal, kita punya Tuhan yang hidup. Nah, Tuhan kasih contoh, Tuhan kasih gambaran bagaimana kita dalam mengiring Tuhan di Matius, di Injil Matius. Mari kita buka Injil Matius 14. Injil Matius 14. Mari kita nanti baca bergantian. Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Jadi juga sudah mulai bencana di mana-mana. Ini sudah mulai bencana di mana-mana. Kemarin ada berita itu Manado juga mulai banjir di situ. Ini di Banjarmasin juga ada kemacetan juga. Hari ini kemacetan. Ada yang punya acara ulang tahun itu. Ujarnya jutaan, tapi kayak nggak ada jutaan dah, ribuan. Cuma biasanya dibesar-besarkan. Tetapi satu hal, bikin macet, bikin orang nggak bisa kerja. Bikin orang nggak bisa perjalanan kemana-mana. Karena perjalanan arah ke, kalau dari Banjarmasin arah naik ke atas itu pasti sudah macet luar biasa. Tapi satu hal, ada satu Tuhan sudah kasih satu gambaran melalui peristiwa yang terjadi, ya. Dalam perikopnya Yesus berjalan di atas air.
Matius 14 ayat 22 sampai 33. Mungkin saudara sudah sering baca di sini, di dalam sekolah minggu juga sering diceritakan. Tetapi saya percaya Alkitab ini yang ditulis 2000 tahun yang lalu itu juga banyak rahasia, banyak sesuatu yang Tuhan singkapkan. Meskipun kita baca setiap hari, tetapi Tuhan pasti ada sesuatu yang buka di situ. Kenapa? Itu seperti harta karun yang tidak akan pernah habis di situ. Dan setiap mungkin ayatnya sama, perikopnya sama, tetapi ketika kita baca pribadi lepas pribadi itu mengalami juga pengertian yang berbeda-beda. Ya. Dalam menyikapi tahun 2023 ini bagaimana? Ya, oke. Perikopnya Yesus berjalan di atas air itu juga ditulis di Injil Markus, juga di Yohanes. Ya, saya mulai dulu, saudara baca yang ganjil, saya yang genap. Oke? Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Oke. Bapak Ibu Saudara baca 321. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Iya, amin. Oke. Ini sama seperti pengiringan kita bersama dengan Tuhan. Setelah saudara dan saya mengalami banyak peristiwa mujizat, peristiwa yang luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara baca perikopnya sebelumnya ini, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya habis membuat mujizat. 5 roti 2 ikan dan sebelumnya juga ada mujizat di situ. Tetapi sepertinya ada satu kesengajaan dari Tuhan. Kamu berangkat dulu. Kamu berangkatlah dulu. Kalau kita baca di situ, sesudah itu Yesus memerintahkan muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi para muridnya, saudara dan saya ini, kamu berangkat dulu, aku tinggal di sini. Sepertinya ada kesengajaan dari Tuhan. Padahal kita tadi sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Tapi berjalan kamu duluan sana, kamu berangkat duluan ke sana, kira-kira tengah malam jam 3. Jadi beberapa jam sudah berlayar sampai ke tengah di situ, datanglah angin sakal. Itu juga artinya sama. Ketika saudara dan saya sudah mengiring, sudah melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, seringkali Tuhan suruh kita, kamu ke sana dulu lah, kamu berangkat dulu. Ketika kita mengerjakan, ketika belajar untuk mematuhi di situ, bukan berarti nggak masalah. Ini di tengah danau dan ada angin di situ. Angin ribut yang luar biasa di situ yang hampir menenggelamkan kapal. Kalau kita ini nggak kuat-kuat iman, ini Tuhan mau mencelakakan kami. Tuhan mau membuat kita ini binasa. Itu bisa terjadi di situ. Kenapa? Padahal tadi kita berjalan bersama dengan Tuhan, melihat mujizat, melihat tangan Tuhan yang bekerja begitu luar biasa, tetapi seolah-olah kita ditinggalkan begitu saja. Tapi apakah Tuhan sengaja seperti itu? Mari kita belajar bersama-sama. Kita lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Jadi artinya apa? Saudara dan saya masuk di tahun 2023 ini bukan berarti kalau kemarin kita juga berjalan bersama dengan Tuhan, kita lolos sampai saat ini, terlepas dari yang namanya masalah atau persoalan. Setiap orang, ya tidak peduli itu hamba Tuhan atau tidak,
itu memiliki setiap masalah, memiliki setiap pergumulan, memiliki setiap apapun dalam hidupnya. Dan itu kadarnya juga berbeda-beda. Mungkin saya dengan Pak Riki, saya melihat itu sebetulnya bisa aja. Belum tentu ketika Pak Riki punya problem, ketika saya posisinya di Pak Riki, belum tentu saya juga bisa sanggup. Begitu juga gembala saudara ketika melihat, sebetulnya gampang aja, Pak Anto bisa aja menangani. Tapi belum tentu ketika, yuk kita lukir ini, bergantian. Belum tentu. Karena takarannya berbeda-beda. Kadar keimanannya juga berbeda-beda di situ. Jadi artinya apa? Masalah atau problem itu merupakan salah satu bagian yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan ini. Mau lari kemana? Suka atau tidak suka, yang namanya kita masih hidup. Saudara dan saya masih menghadapi satu masalah. Tadi dikatakan menunggu apa tadi, delay atau berapa jam itu? Nunggu delay pesawat berapa jam itu? 9 jam berapa? 9 jam 12 jam. Jadi di bandara itu 9 jam 2 jam 12 jam ya. Ngapain di situ? Sana kemari, mau lari kemana kemari. Jadi seolah-olah kalau saudara di bandara sampai jam-jaman itu timbul keraguan, ini jadi berangkat apa enggak? Jadi apa enggak? Betul enggak di situ? Ini jadi apa enggak? Kita sudah sampai di mana? Itu di mana itu? Waktu kena jeda itu di mana? Abu Dhabi. Kalau di Jakarta masih bisa pulang. Abu Dhabi kayak apa ini? 9-12 jam nongkrong di situ. Untung sekarang ada casasan HP di situ. Tetapi saudara mau lari ke sana kemari, mau makan mahal, mau ngomong nggak bisa di situ. Betul nggak di situ? Nyari soto juga nggak ada, ya kan di situ. Mau melihat barang-barang mahal juga di situ, ya kan. Meskipun tuh bebas pajak, tetapi tetap mahal, betul nggak? Ya. Itu juga satu problem. Kalau nggak punya keyakinan ini jadi berangkat apa enggak? Ada satu keraguan. Meskipun tiket sudah dipegang, betul nggak di situ? Nah, kapan di mana masalah itu datang menghadang dalam setiap kehidupan kita? Itu ya satu hal yang pasti. Itu tidak memandang kita tua kah muda kah setengah muda, tetap ada masalah di situ. Statusnya bagaimanapun, kaya kah miskin, kenapa? Ya memang Tuhan izinkan problem. Ya. Begitu kadang juga dalam pengiringan dengan Tuhan. Ini satu masalah sudah selesai Tuhan. Begitu selesai, datang masalah berikutnya. Satu selesai kok kayaknya nggak habis-habis di situ. Seolah-olah silih berganti di situ. Ini betul apa enggak? Kami ini mengiring Tuhan. Kami mengikut menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus itu sebetulnya benar apa enggak? Seringkali itu jadi timbul dalam pertanyaan dalam hidup kita. Apakah kita sudah melayani, sudah terlepas? Enggak juga. Kadang sebagai hamba Tuhan juga sama seperti itu. Diperhadapkan masalah demi masalah. Tetapi satu hal, mengiring Tuhan itu sebenarnya tidak pernah sia-sia. Jadi kalau dalam hati ya kita buat satu pattern di situ, apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan baik. Nah itu sebagai satu parameter di situ untuk menjaga supaya tetap waras di situ. Ya. Masalah aja kita nggak cari, kadang datang. Apalagi saudara dan saya cari masalah. Kita nggak cari masalah aja, kadang datang masalah. Tapi itu, jangan cari masalah. Kalau di Banjarmasin jangan cari masalah. Maksudnya apa? Kalau saudara berkendara di sana mulai masuk itu pasanglah safety belt. Jangan cari masalah. Oh fotonya nggak kelihatan. Itu soalnya akan cepat Pak. Lebih cepat motonya daripada kamu pakai. Namanya cari masalah. Oh saya sudah berdoa Pak. Ya tetap tembus saja di foto. Mau kacanya segelap apapun lah. Itu tetap tembus saudara. Bening. Fotonya itu bening di situ nggak kelihatan. Tetap kelihatan apa kita pakai apa nggak pakai. Melanggar lampu lalu lintas di situ. Nah, di situ. Itu namanya kita cari masalah. Contohnya di situ. Ya. Jadi artinya gini, banyak anak-anak Tuhan atau sering juga tanya kepada hamba Tuhan, Pak tolong doakan saya Pak, supaya saya ini jauh dari masalah. Supaya tidak ada masalah yang menghadang saya. Tolong Pak, kalau perlu Bapak doa puasa untuk saya supaya saya ini lepas dari masalah. Enggak bisa seperti itu. Enggak bisa seperti itu. Meskipun kita berdoa, masalah kalau Tuhan yang menghendaki itu pasti ada terjadi. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya, kalau itu terjadi. Masalah apakah membuat kita takut? Atau membuat kita bimbang? Atau justru membuat kita ini semakin berani menjalani hidup ini?
Semakin percaya pada Tuhan, semakin kita bergantung pada Tuhan. Cuma ada dua. Apakah kita menjadi bimbang ragu, ataukah kita ini semakin percaya, semakin luar biasa. Jadi kita belajar pada hari ini, ya, karena cepat aja karena hari ini juga ulang tahun di situ, ya di situ. Saya juga mengucap syukur, istilahnya di FOG ini membawa keyboard yang di sini ini cepat sekali jadinya. Saya juga luar biasa. Tak pikir nih keyboardnya kecil, ternyata beratnya luar biasa di sana. Ternyata caranya bagaimana membawa di sini nggak bisa, ternyata memanjang sekali di situ. Tapi puji Tuhan. Dan saya telepon hambanya masih di luar negeri, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Jadi artinya apa? Cepat sekali jadi. Tak pikir kami bawa ke sini langsung pakai keyboardnya di situ tes case-nya. Tapi memang ini harus juga diservis ini kayaknya nih. Karena tadi juga mengganggu, betul enggak? Sampai bingung ini, yang main keyboard bingung. Ganti adaptor ya. Cabut aja. Untung responnya luar biasa, langsung ambil gitar, mantep ini, sudah luar biasa. Diganggu, listrik mati, ya bagus, tidak panik, itu masalah. Tapi ketika tetap percaya, WL-nya juga tetap yakin percaya di situ, tetap mengalir enak sekali. Gangguan apapun tidak mempengaruhi. Nah ini baru kita tes di sini, ya kan di situ. Jadi nanti kalau pakai chordnya mestinya lebih bagus ya. Jadi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan ya untuk memiliki iman di tengah badai. Badai masalah. Jadi kalau para murid mengalami satu badai masalah di situ, kita juga akan melalui hal yang sama di situ. Karena apa yang sebetulnya terjadi di Alkitab itu satu gambaran. Apa yang terjadi pada para murid, para rasul itu juga kita akan mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah memutuskan untuk menjadi murid Kristus atau menjadi anak-anak Tuhan di situ. Ya. Di ayat 27, ya kalau dibuka, masih bisa dibuka enggak nih? Ayat 27 tadi dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika mereka mengalami diombang-ambingkan di situ, Tuhan berjalan di atas air. Dan Tuhan cuma katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi yang menarik, sangat menarik kita perhatikan dari kata ini. Jadi Tuhan Yesus itu cara menenangkan murid-muridnya tidak hanya memerintahkan mereka ini untuk tidak takut, tetapi mengawalinya dengan, kalau saudara punya versi bahasa Ibraninya, tenanglah aku ini jangan takut, itu dikatakan dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Bahasa Yunani itu ego eimi. Jadi artinya apa? Itu menunjuk kepada sesuatu atribut seperti orang tua, seperti Bapa, seperti hakikat Tuhan. Aku ini loh, Allah Bapa, Elohim Yahweh, aku ada bersama dengan engkau. Jadi dari Yunaninya itu ego eimi di situ. Hakikat Tuhan, aku ini loh El Shaddai, ada bersama dengan engkau. Kamu tidak perlu takut, karena aku ada bersama dengan engkau. Jadi seringkali ketika kita mengalami masalah, saya cuma ingat mas ini aja. Ayat-ayat ini, itu logos ini menjadi rema dalam hidup. Ketika ada masalah mendera datang, saya ingat ini, tenanglah, aku ini jangan takut. Hakikat Allah Bapa, aku ini loh El Shaddai, El Elyon ini ada bersama dengan engkau. Kamu tidak perlu takut. Ini artinya apa? Memberi satu penegasan, memberi satu pengesahan bahwa hanya dia, hanya pribadi, satu pribadi ini di dalam pribadi Tuhan Yesus yang sanggup melakukan kuasa-kuasa, yang sanggup menundukkan satu kuasa-kuasa kegelapan di situ. Di mana ini buktinya? Aku ini El Shaddai, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha luar biasa bersama dengan engkau. Buka di Mazmur 74. Mazmur 74. Jadi memberi satu penegasan, memberi satu pengukuhan bahwa hanya dia yang sanggup menundukkan, menaklukkan kuasa-kuasa gelap. Kenapa? Karena peristiwa ini terjadi di danau di situ yang juga seperti laut di situ. Maka ada kuasa-kuasa teritori di situ. Kalau Tuhan katakan, aku penguasanya di sini, aku penguasa alam semesta di sini, itu memberi satu penegasan.
di dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara, ngomong pada para murid. Mazmur 74 13-14 saya bacakan. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Di Mazmur di situ bahwa di lautan di situ juga ada penguasa-penguasa. Kalau Tuhan, aku yang berkuasa, aku yang mempunyai kuasa yang luar biasa, kemuliaan di situ. Sebetulnya kita tidak perlu takut. Mazmur 74 13-14. Meskipun Tuhan mengatakan ego emi, aku bersama dengan kau, kamu tenanglah di situ, tapi namanya murid-murid tidak begitu saja percaya. Ada keraguan, tidak 100% percaya. Ya, ini buktinya di mana? Ya, Petrus, pernyataan dari Petrus, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang. Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air, ada satu keraguan. Apabila engkau itu, malah murid-murid, oh itu hantu, itu hantu. Lah seringkali kita juga melihat sama, padahal yang datang itu Tuhan. Ya. Matius 14 ayat 28. Artinya apa? Ya, Petrus meminta bukti, apakah itu benar Tuhan? Apakah itu benar Tuhan yang dia kenal? Membolehkan dia ini mendekat dengan berjalan di atas air. Jadi ada sedikit keraguan. Padahal kalau kita ini ragu, kita nggak akan dapat apa. Mengalami satu keraguan, saudara tidak akan dapat apa. Harus sepenuh hati, harus sebulat hati di situ. Ketika dia mulai ada rasa kepercayaan di situ, sama dengan kita. Ketika kita mulai belajar percaya dengan Tuhan, ketika mulai berjalan mendekat dengan Tuhan, itu di situ. Ayat yang 34, Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi artinya apa ini? Ketika mengalami sedikit keraguan, itu membuyarkan kuasa Tuhan di situ. Bukan Tuhan tidak mampu, bukan Tuhan tidak bisa, tetapi seringkali kita sendiri yang menggagalkan kuasa Tuhan bekerja atas hidup. Jika kita percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, sebetulnya itu sudah cukup menjadi kita. Untuk menjadi bukti Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya diperhadapkan pada banyak masalah yang mungkin sulit, mungkin sangat kritikal sekali, mungkin sangat berat sekali, gelombang kehidupan, gelombang badai yang begitu dahsyat, kayaknya mengalami sesuatu yang sangat berat sekali. Itu seringkali juga membuat kita ini mengalami satu keraguan. Saya kan masih manusia Pak, ya betul. Itu seringkali kedagingan kita itu menghisap ke situ. Kenapa? Karena kita melihat apa yang ada. Kita bukan melihat Tuhan. Ini sama seperti Petrus ini. Ketika dilihatnya angin bertiup mulai kencang di situ dan dia lihat gelapnya luar biasa, gelombangnya begitu dahsyat, anginnya dingin. Melihatnya di situ, menengok ke belakang, kapalnya goyang-goyang gak karuan di situ. Di depan padahal Tuhan, dan ada pikiran juga tadi terpengaruh, itu hantu di situ, bukan Tuhan di situ. Seringkali sama, kita juga melihat sekeliling, fokus kita ini teralihkan di situ. Bukan yang dilihat bukan Tuhan, tetapi yang dilihat itu sekeliling, itu yang seringkali membuyarkan. Seringkali itu yang membuat keraguan itu muncul begitu luar biasa. Harusnya kita tidak perlu takut. Seharusnya. Karena saudara dan saya selama tahun 2022 sudah mengalami kebaikan Tuhan, saudara merasakan tangan Tuhan, saudara sudah bisa menikmati mujizat yang begitu luar biasa, harusnya tidak perlu takut. Ini juga sama, para murid sudah bisa melihat, sebelumnya sudah melihat mujizat yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Harusnya. Tetapi seringkali karena mereka orang banyak di situ dan satu ngomong itu hantu, kita akan tenggelam, kita akan binasa, kita akan hancur. Akhirnya yang tadinya itu sudah sepenuh hati karena mendengar, karena melihat, karena merasakan, karena memakai logika, akhirnya buyar semua di situ. Padahal Tuhan itu kan ada bersama dekat dengan kita. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat kepadamu, yaitu di mulutmu dan di dalam hatimu.
Firman Tuhan itu ada di dalam kita. Allah, roh Allah itu sebetulnya ada di dalam kita. Bahkan dikatakan juga di Roma, roh yang diingininya dengan cemburu. Kalau di dalam zaman perjanjian lama, roh Allah itu hanya hinggap sebentar aja, hanya kepada orang-orang tertentu aja, habis itu sudah. Tetapi dalam perjanjian baru, ketika saudara dan saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu ada bersemayam di dalam hati saudara. Masalahnya yang bertahta itu roh Allah atau roh lain? Yang bertahta, yang menguasai hidup saudara dan kita semua itu siapa? Roh siapa? Padahal juga di dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Allah maka akan diselamatkan. Memanggil nama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Petrus mengawali dengan baik, kalau itu engkau, suruhlah aku datang. Itu sebetulnya sudah tepat, tetapi ketika dia melihat situasi itu menjadi goyah. Kenapa? Saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu senantiasa tepat pada waktunya. Saudara pernah melihat matahari terlambat? Munculnya terlambat. Kalau matahari toko bener aja, hipermat itu terlambat juga bisa itu. Matahari malaikatnya iseng-iseng, aku masih ada WA-na nantilah akan ada kayak gitu? Enggak ada. Yang terlambat itu jam kita. Yang terlambat itu saudara dan saya yang bangun. Wah, bangun kesiangan ini. Bukan karena siangan, kami yang terlambat. Mataharinya tetap. Jadi artinya apa? Tetap, senantiasa tetap, tepat pada waktunya. Yang pertama tadi, jangan takut. Kenapa? Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan takut. Yang kedua, ayat 30, tetap fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan bukan pada masalah. Fokuslah pada Tuhan, bukan pada masalah. Masalah boleh besar, tapi kita punya El Shaddai Allah yang lebih besar. Kalau saudara punya masalah, saudara bayangkan begini, paling gampang. Saudara punya kapal tanker, berlayarlah ke samudra. Wah, saya punya kapal tanker Pak, gede. Oke, gede, daripada jukung, saya percaya di situ. Tapi kalau saudara bawa ke samudra, antara kapal tanker dengan dengan samudranya lebih besar mana? Lebih besar samudra, betul nggak? Nggak kelihatan aja. Kalau kita naik pesawat tuh lihati tanker-tanker narik batu bara itu tongkang. Kalau kita lihat yang berapa puluh feet itu kan kelihatannya gede. Kalau lewat yang di jembatan Barito itu kan kelihatan itu. Kalau kita naik pesawat nggak ada, kelihatannya kecil sekali, betul kan di situ kan? Nah, itulah kadang kita lihat, oh mungkin masalahku sebesar tongkang, nggak masalah. Tuhanku sesamudra ini. Kenapa? Itu mengelatih hati kita untuk kita melihat bahwa kita punya Tuhan yang lebih lagi dari apapun. Tapi bukan berarti kita lepas. Enggak, memang Tuhan izinkan kita masuk dalam masalah itu. Tetap fokus pada Tuhan, bukan pada masalahnya. Jadi hari-hari ini nanti masuk di tahun 2023 banyak yang sulit untuk bisa fokus pada Tuhan. Mungkin kenapa? Ya karena kesibukan, mungkin karena aktivitas atau apapun, sulit untuk fokus. Mungkin waktu jam ibadahnya jadi kurang karena apa? Kesibukan, bisa. Mungkin nanti ibadahnya agak terlambat, enggak apa-apa Pak. Kenapa? Saya punya aktivitas yang lain. Nah, itu mulai berkurang. Fokus hatinya sudah mulai berubah di situ. Kenapa? Kesibukan. Itu merenggut hidup saudara dan saya. Jadi ini sering terjadi. Kalau kita baca Injil hari ini, jadi kita akan melihat bagaimana Petrus ya bisa berjalan, jadi itu secara supranatural untuk bertemu dengan Tuhan, berjalan di atas dengan air. Dan dia meminta Tuhan, kalau itu engkau suruhlah aku datang. Jadi kadang juga ada satu request, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Jadi satu apa juga kita juga perlu membuktikan di situ. Kalau itu engkau Tuhan, suruhlah. Punya apa? Punya keberanian. Yang lain nggak ada keberanian seperti Petrus ini. Dia berani. Meskipun juga apa? Ya Petrus juga ada rasa takutnya tenggelam, tetapi itu lebih baik daripada murid yang lain. Kenapa? Dia berani mengambil risiko di situ. Kenapa? Dia tahu dia nelayan, teman-temannya juga nelayan. Aku
berenang juga bisa, tetapi kalau tengah malam di sini itu ombaknya seperti ini, itu juga bisa mati juga di situ. Tetapi dia berani mengambil risiko dan berusaha untuk mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Tapi satu hal, ketika dia mungkin bersemangat luar biasa, ketika dirasanya angin, mulailah ragu. Tapi keberanian ini apa? Ya itu yang lebih luar biasa. Yang penting respon dulu di situ, kerjakan itu dulu. Ya. Kita belajar dari situ. Tapi satu hal, ketika kita berani membuat satu request kepada Tuhan, membuat satu permintaan pada Tuhan, kita percaya ada Tuhan di situ. Justru bagaimana caranya? Sama seperti ketika perempuan yang mengalami pendarahan, dia punya keberanian, sudah mendengar dengan Tuhan dan dia masuk berani menerobos di situ. Ada satu keberanian. Seberapa banyak di antara kita yang tidak punya keberanian seperti ini? Kalau yang perempuan dikisahkan, kalau orang tahu dia masuk menerobos di situ karena dia mengalami pendarahan, kalau bagi hukumnya orang Yahudi pada waktu itu bisa dirajam, bisa dibunuh. Tetapi sama-sama aku mati, tetapi aku sudah coba mencari Tuhan. Aku mencoba menarik hadirat Tuhan. Aku mencoba mencari perhatian Tuhan di situ. Akhirnya apa? Itu kuasa itu bisa mengalir. Bahkan ketika dia menjamah jubah Tuhan, kuasanya dari Allah Bapa langsung mengalir di situ. Ini hal yang sama. Petrus juga punya satu keberanian di situ. Ketika kita berjalan dalam iman kita, kadang saudara dan saya itu kadang mengalami juga kebimbangan. Karena apa? Kita masih manusia. Tapi justrulah di situ kita mengandalkan Tuhan. Kalau saat ini kita mengandalkan Roh Kudus, ketika ada satu keraguan, Roh Kudus tolong kuatkan aku. Roh Kudus tolong bantu aku. Dikatakan Roma 10 tadi, ketika saudara berseru kepada nama Allah, dia akan menyelamatkan. Berseru, Tuhan tolonglah aku. Rasul Petrus ketika dia rasanya mulai tenggelam, Tuhan tolonglah aku. Itu kuncinya, mengalami satu mujizat di situ. Yang ayat 31, tetap berharap karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Makanya ketika Tuhan kan gambarnya, kalau ada gambarnya itu Tuhan sedang menolong di situ. Ilustrasi di situ ketika Petrus tenggelam. Jadi tenggelam itu tidak langsung pure, tidak langsung di situ. Tenggelamnya itu seiring dengan menurunnya kualitas iman itu pelan sekali, akhirnya di gambar di situ tinggal separuh di situ dan ada gambar Tuhan menolong tangan di situ. Itu gambaran juga untuk kita. Tidak langsung kolaps, langsung jatuh, enggak. Tapi seiring dengan menurunnya iman kita pelan-pelan, seperti baterainya sudah mulai habis. Tetap berharap. Di dalam Markus 6 ayat 48 dikatakan ketika Yesus melihat betapa payahnya mendayung. Dan Markus 6 ayat 48. Dia menghadapi angin sakal. Angin sakal itu angin apa sih? Angin yang datang dari depan. Ketika Tuhan tadi suruh berangkat di situ, sebetulnya sedang melatih mereka. Seperti apa mereka mendayungnya di situ? Itu enggak ada mesin klotok pada waktu itu, memang enggak ada. Dan itu perahu sangat sederhana sekali. Kita naik klotok aja ketika ada gelombang sudah takutnya luar biasa. Ketika kita kemarin di Kenamit itu, padahal sungai kecil tuh, sungai Kenamit. Pak, goyang-goyang ini bagaimana? Namanya orang sudah takut, padahal isinya isi 10 orang. Nanti kalau tenggelam bagaimana kita, Pak? Tenang aja, ini sungai kecil, kalau ada buaya enggak menakutkan. Ada ularnya yang takut. Kalau sekarang ular sama buaya itu muncul malah kecewa dia. Kenapa? Dijual. Wah, ini orangnya takut. Kita kemarin mau peresmian gereja di situ. Udah goyang-goyang ini, kalau kecemplung bagaimana Pak kita? Enggak usah takut loh, enggak usah bagaimana, enggak usah takut. Kalau kecemplung kan kita kecemplung sama-sama bareng-bareng, enggak masalah. Toh juga sungainya sungai kecil, itu aja sudah kita paniknya luar biasa. Saudara bisa bayangkan gelap. Ini kemarin tanggal 25 itu pas terang. Kita ke Kenamit meresmikan gereja di situ. Nah, ini tengah malam, nggak ada lampu. Pada waktu itu memang gelap gulita, tapi angin sakal di situ. Jadi angin sakal, angin yang menghadang dari depan. Angin yang dari depan. Jadi artinya apa? Masalah yang menghadang saudara dari depan. Jadi ini satu gambaran. Kamu berangkat dulu di situ.
Kamu coba aja jalan dulu di situ. Sepertinya Tuhan memang sengaja. Saya lihat kamu kayak apa. Ketika rasanya sudah mulai payah di situ, mendayung di situ, menghadang angin sakal. Jadi bergerak tapi lambat sekali. Sudah mulai kepayahan di situ. Tuhan datanglah di situ. Ketika Yesus melihat betapa payahnya murid mendayung, jam 3, nah itu jamnya jam-jam gelap gulita di situ. Jam 3 ia datang. Jadi artinya apa? Tuhan tetap tidak meninggalkan, tetapi ada masalah dulu. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Ya, jadi artinya apa? Semua orang yang percaya, bahkan kita semua yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, juga tidak luput dari masalah. Ya. Pada waktu-waktu tertentu, saudara dan saya memang Tuhan izinkan menghadapi angin sakal dari depan, masalah persoalan yang datang dari depan. Angin sakal kehidupan, angin sakal itu mendatangkan kerusakan, mendatangkan kehancuran. Jadi datangnya itu memang dari angin sakal, masalah persoalan itu datangnya dari kuasa-kuasa kegelapan, memang untuk menghancurkan iman saudara. Yohanes 10:10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi itu satu juga gambaran angin sakal. Jauh mana kita percaya? Tapi aku datang untuk memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Kalau pencuri, masalah, persoalan, pergumulan mencoba menghancurkan hidup saudara dan saya, tetapi ketika kita hanya datang pada Tuhan berharap memberi hidup dalam segala kelimpahan. Jadi ini juga sama, angin sakal yang menghadang para murid di sini. Ini coba menghancurkan mereka, keimanan mereka di situ. Kenapa? Ketika menghadap angin sakal, mereka memang maju tapi pelan sekali, tapi sepertinya itu sia-sia aja, tenaganya habis di situ. Tengah malam nggak ada kompas, nggak ada apapun, arahnya kemana nggak tahu juga. Di sini tengah malam lampunya kan meriah sekali. Kalau saya lihat di Palangkaraya ini sekarang ini terang benderang semua, kafe semua isinya di situ. Jadi betul kan, terang benderang. Masuk gang-gang ini juga ada kafe-kafe. Pojokan itu apa itu, ngopi kah atau apa itu pojokan di depan itu. Jadi kenapa? Kalau zaman dulu kan tidak ada. Kayak kita arah jalan ke Kurun tuh, gelap gulita, ya kan di situ. Jadi angin yang menghancurkan, jadi menghadang perjalanan. Sama, kita juga menghadapi hal yang sama, tapi tidak perlu takut. Jadi angin permasalahan Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Supaya kemuliaan dinyatakan. Satu, jangan pernah kecewa. Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika saudara saya menghadapi masalah. Kenapa? Ini buktinya. Saat yang paling tepat bukan saat kita, saatnya Tuhan. Tapi kita boleh minta. Ya. Jadi berharap, terus berharap. Jadi kita harus ingat, kekristenan bukan berbicara masalah mujizat berkat saja, tetapi juga ada harga yang harus saudara dan saya bayar di situ. Ada suffering, ada penderitaan, ada pikul salib, ada bayar harga di situ, menyangkal diri. Tuh. Jadi meskipun pada waktu itu Tuhan tidak bersama-sama dengan para murid, sepertinya Tuhan suruh kamu berangkat dulu, aku nanti menyusul. Setelah beberapa jam kemudian Tuhan menyusul di situ, dan Tuhan melihat ketika para murid sudah kelelahan, sudah capek, datang angin yang bertubi-tubi di situ. Makanya bergerak tapi lambatnya luar biasa, itu menghabiskan energi. Di satu, Tuhan melihat setiap pergumulan kita. Tuhan mempunyai 1001 macam cara. 2023 tidak perlu takut. Angin sakal, angin apapun, meskipun Tuhan sepertinya biarkan kita berjalan sendiri, tapi masih ada Tuhan yang mengawasi kita. Jadi artinya apa? Ketika ada masalah, ada persoalan di 2023, seperti dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Itu cukup bagi kita untuk menghadapi, bahkan ketika ada Tuhan, masalah selesai. Caranya bagaimana? Caranya Tuhan, dan itu pasti luar biasa. Amin. Kita tutup Alkitab. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini boleh belajar kepada para murid. Ketika Tuhan izinkan kami mengalami angin sakal, ketika para murid menghadapi angin sakal, Tuhan izinkan terjadi supaya melihat keimanan mereka, supaya melihat bagaimana mereka bergantung kepada Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, masuk di tahun 2023. Mungkin banyak angin salju, banyak persoalan yang bertubi-tubi, banyak masalah pergumulan. Tetapi kami percaya ketika kami fokus kepada Tuhan, maka ada kuasa, ada mujizat. Dan kami juga percaya Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, memberkati kami semua yang hadir. Dan juga pada saat ini gereja ini ulang tahun yang ke-7, angka yang istimewa. 7 roh Allah, 7 jemaat. Hari ke-7 mengkuduskan, mentahirkan, dan Allah beristirahat menjadi satu berkat yang luar biasa. Memberkati gembala, Bapak Gembala, Ibu Gembala, segenap jemaat, pemain musik worship leader, bahkan para tamborin mengalami berkat. Bahkan yang hadir, anak-anak sekolah minggu juga mengalami berkat. Tahun 2023, tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh mujizat. Di tengah masalah, persoalan, angin sakal, ada penyertaan Tuhan semakin nyata. Dan kami boleh merasakan sendiri, boleh mengatakan, ada Tuhan bersama dengan aku. Akulah ego ini, aku Allah yang maha besar, ada bersama dengan aku. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.